Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang maha baik yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Kiranya Roh Kudus Tuhan terus mengurapi kami, membantu kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu, dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Mujizat-mujizat setan, bagian pertama. Ayat intinya diambil dari Matius 24 ayat yang ke-24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Keterangannya, musuh sedang bersedia untuk menipu seluruh dunia dengan kuasanya mengadakan mujizat-mujizat. Ia akan mengambil bentuk malaikat terang dan mengambil rupa Yesus Kristus. Seberapa jauh kuasanya menjangkau, ia akan mengadakan mujizat-mujizat yang nyata. Kitab suci mengatakan ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya. Semata-mata dilakukannya bukan dengan berpura-pura. Sesuatu yang lebih daripada sekedar tipu daya dikemukakan dalam kitab suci ini. Tetapi ada suatu batas di mana setan tidak dapat maju, dan disinilah ia menggunakan penipuan untuk membantunya dan memalsukan pekerjaan yang sebenarnya ia tidak ada kuasa untuk melakukannya. Pada akhir zaman, ia akan muncul dalam keadaan sedemikian rupa, yaitu menjadikan manusia percaya padanya sebagai Kristus yang datang kedua kali ke dalam dunia. Ia betul-betul akan mengubah dirinya sendiri menjadi malaikat terang. Ia akan datang meniru rupa Kristus, mengadakan mujizat-mujizat hebat, dan manusia akan jatuh serta menyembahnya sebagai Yesus Kristus. Kita akan diperintahkan untuk menyembah makhluk ini yang dunia akan permuliakan sebagai Kristus. Sudah dekat di muka kita hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Semua orang yang imannya tidak berdiri teguh di atas firman Tuhan akan ditipu yang mengalami kekalahan. Setan bekerja dengan rupa-rupa tipu daya jahat untuk menguasai anak-anak manusia, dan penipuannya akan terus bertambah-tambah. Tetapi ia hanya mencapai sasarannya bila manusia dengan rela menyerahkan kepada pencobaannya. Mereka yang dengan tekun mencari pengetahuan kebenaran dan bergumul untuk menyucikan jiwa mereka melalui penurutan, dengan demikian melakukan apa yang dapat dilakukan untuk bersedia menghadapi pertentangan, akan mendapat perlindungan yang teguh pada Tuhan kebenaran. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau. Ayat yang ke-10 adalah janji juru selamat. Ia akan lebih cepat menyuruh setiap malaikat dari surga untuk melindungi umatnya daripada meninggalkan satu jiwa yang berharap padanya untuk dikalahkan oleh setan. Mujizat-mujizat setan bagian pertama. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengatakan dan mengamarkan bagi seluruh umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Setan akan berusaha dengan segala kuasa yang dia miliki untuk menyesatkan umat-umat Tuhan. Dia akan muncul seperti malaikat terang, bahkan menyerupai Kristus Yesus ketika ada di dunia ini. Tetapi pada umat-umat Tuhan yang telah mempelajari dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan, akan tetap berdiri teguh, dan Tuhan akan meneguhkan, menguatkan, memampukan untuk menang. Karena dengan jelas janji pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, Tuhan akan lebih cepat menyuruh setiap malaikat dari surga untuk melindungi umatnya
daripada meninggalkan satu jiwa yang berharap padanya untuk dikalahkan setan. Kuncinya adalah terus berserah dan berharap kepada Tuhan, maka kuasa kemampuan surga akan dipercayakan untuk menguatkan, memampukan kita untuk menang dalam setiap pergumulan, tantangan, bahkan penggodaan yang setan lakukan untuk menipu dan menyesatkan umat manusia. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur atas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah mengingatkan kami bahwa setan dan agen-agennya akan berusaha menipu umat-umat Tuhan, mengadakan mujizat-mujizat, tanda-tanda dahsyat, bahkan muncul sebagai malaikat terang, bahkan menyerupai Yesus Kristus untuk menyesatkan umat-umat Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menyadari ketidakmampuan kami, menyadari akan kebutuhan kami akan kuat kuasa Roh Suci Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami bisa siap menerima roh hujan akhir dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami, sehingga kami bisa dapat dimampukan untuk bisa menang dalam setiap perjuangan iman yang Kau izinkan kami alami. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, kemampuan dari surga. Berikanlah kami kesetiaan, roh kesungguh-sungguhan untuk mencari Engkau dan terus siap dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menuntun jiwa-jiwa datang lebih dekat kepadamu, menjadi berkat bagi sesama, kemuliaan hormat bagi namamu, sehingga dengan pertolongan Tuhan akan banyak jiwa yang kami persiapkan menyambut kedatanganmu yang kedua kali. Terpujilah namamu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.